kembali oleh kalian semua. Ya mohon maaf, suara saya memang lagi agak apa bahasanya, sengau atau apa gitu ya. Karena ya mungkin karena cuaca ya kemarin. Oke, kita akan masuk ke materi kita yang baru ya. Dan materi ini sebenarnya sampai ke pertemuan ke-7 sebenarnya. Dari pertemuan 5, pertemuan 6, pertemuan ke-7 gitu ya. Yaitu satu slide ini gitu ya. Yaitu gelombang bunyi atau sound waves. Nah, sebenarnya kenapa kita perlu belajar gelombang bunyi ya, padahal kita sebelumnya sudah belajar terkait gelombang pada tali. Nah, saya ingin berikan kasus ya, bahwa gelombang seismik kita itu terdiri dari berbagai macam gelombang gitu ya. Kita lihat bareng-bareng ya. Oke, ini linknya ada di, nanti akan saya lampirkan gitu ya di materi perkuliahan. Kalau kita lihat di sini ada 4 macam gelombang, 4 macam gelombang seismik. Nah, gelombang seismik adalah gelombang yang kita manfaatkan untuk mengidentifikasi atau memodelkan bawah permukaan kita, gitu ya. Baik itu dengan menggunakan metode seismik refleksi, refraksi maupun seismologi kegempaan, pastinya memanfaatkan gelombang seismik ini, gitu ya. Dan gak hanya gelombang seismik ya, gelombang elektromagnetik juga kita gunakan, dan lain sebagainya. Intinya kalau kita lihat dari gelombang seismik itu sendiri, ada beberapa macam gelombang gitu ya. Ada yang arah penjalarannya, arah getarnya tegak lurus dengan arah perambatan, seperti yang terjadi pada gelombang S. Ya, seperti yang terjadi pada gelombang S seperti ini gitu ya. Dan ini ilustrasi sederhananya adalah dari gelombang tali kan. Dari gelombang tali. Jadi dari gelombang tali kita punya sense untuk memahami bagaimana perilaku gelombang S ini bekerja. Gitu ya. Nah, adapun gelombang bunyi itu dimanfaatkan sebagai sense kita untuk memahami gelombang longitudinal atau gelombang P. Ya. Karena kalau kita lihat gelombang P ini arah getarnya itu searah dengan arah perambatannya. Gitu ya. Kalian bisa lihat ya, arah getarnya searah dengan arah perambatannya. Oke, nah gelombang bunyi inilah punya perilaku yang sama ketika dia bervibrasi di udara, gitu ya. Jadi ketika bunyi merambat gitu ya di udara, maka bunyi ini memberikan pemampatan maupun peregangan pada udara, gitu ya, dengan frekuensi tertentu sehingga nantinya bisa diterima oleh telinga kita. Itu gambaran umumnya ya. Makanya penting gitu ya kita mempelajari gelombang pada tali cara sederhana gitu ya, maupun gelombang bunyi itu sendiri. Oke. Saya harap itu bisa bisa dimanfaatkan gitu ya, sebagai sense untuk kalian. Bisa digunakan untuk sense ya. Nah, sekarang kita masuk ya ke materi kita. Oh ya, sebelum masuk, tadi kan kita bahas ada 4 macam gelombang ya di gelombang seismik ya. Kalau kita lihat tadi ya cuma ada 2 ya, gelombang P dan gelombang S. Dan 2 gelombang sisanya adalah ketika gelombang P atau S ini berinterferensi di permukaan sehingga membentuk gelombang permukaan, yaitu gelombang relief dan juga gelombang low. Jadi pada intinya ya kita mempelajari dua jenis gelombang ini, yaitu gelombang P, gelombang S. Gelombang P itu contoh dari gelombang longitudinal, gelombang S contoh dari gelombang transversal. Ilustrasi sederhananya dari gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi, sedangkan gelombang transversal ilustrasi sederhananya adalah gelombang pada tali. Seperti itu ya. Saya harap ini clear ya bagi kalian ya. Oke. Nah, materi kita kali ini saya rasa ada beberapa hal cukup banyak ya. Makanya kalau tidak selesai ya sudah, kita bisa selesaikan nanti di pertemuan berikutnya.
Yaitu ada laju bunyi atau speed of sound, ada gelombang bunyi berjalan traveling sound waves, ada interferensi gelombang bunyi, intensitas dan tingkat bunyi, efek Doppler. Saya rasa efek Doppler ini pernah dibahas ya waktu kalian SMA ya. Kita akan coba ulang lagi dengan cara yang lebih detail. Lalu ada kecepatan supersonik dan gelombang kejut dan ringkasan, gitu ya. Mari kita bahas satu persatu. Oke, tadi kita sudah bahas ya, gelombang bunyi adalah gelombang mekanik longitudinal yang merambat gitu ya melalui medium material. Jadi ada istilah mekanik dan longitudinal di sini. Mekanik artinya membutuhkan medium ya, bisa padatan, cairan atau gas gitu ya untuk merambat. Sehingga kalau gelombang ini bertemu medium yang vakum atau tidak ada medium sama sekali ya, maka gelombang ini tidak bisa berambat seperti itu. Hanya ada satu gelombang yang bisa merambat di ruang vakum, yaitu gelombang elektromagnetik. Ya. Oke, nah lanjut. Ada istilah yang kedua, yaitu longitudinal. Tadi kita sudah belajar ya, bahwa longitudinal itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan osilasi elemen medium sejajar paralel dengan arah rambat gelombang. Beda ya dengan transversal ya. Kalau kita bicara transversal, osilasinya akan tegak lurus dengan arah perambatan. Sedangkan longitudinal dia sejajar dengan arah perambatan. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat secara visualisasi, di sini ada gambar. Gambar ini merepresentasikan bagaimana perambatan bunyi itu bekerja. Gitu ya. Misal ada sumber bunyinya itu ada di titik S, gitu ya. Kalian bisa lihat ya titik S itu. Nanti titik S ini akan menjadi sumber yang menghasilkan bunyi, dan bunyi itu akan merambat ke segala arah. Gitu ya. Akan merambat ke segala arah. Ya. Kalau mediumnya 3 dimensi berarti ke segala arahnya dalam bentuk bola ya. Jadi dari bentuk yang lebih kecil, bola kecil nanti merambat ke bola yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, gitu ya. Nah, ilustrasi ini adalah representasi dalam 2 dimensi, gitu ya. Kalau kita lihat lingkarannya kan semakin besar, semakin besar, semakin besar ya, semakin menjauh, semakin besar. Tapi kalau bentuknya sudah 3 dimensi, maka bukan lingkaran lagi, melainkan bola, ya. Jadi representasi segala arahnya itu sudah dalam bentuk bola, begitu. Nah, sehingga ada beberapa istilah yang harus kalian pahami di sini. Dan ini akan sangat bermanfaat sekali ketika kalian memahami metode seismik maupun mata kuliah gelombang dalam geofisika. Istilah apa itu? Ada 2 istilah yang diperkenalkan di sini. Yang pertama adalah wavefront atau muka gelombang, dan yang kedua adalah ray atau sinar. Wavefront dan ray ini akan selalu diulang-ulang ketika kita belajar gelombang. Gitu ya. Apalagi kalau kita masuk ke mata kuliah gelombang dalam geofisika. Diulang-ulang terus ya istilah ini, wavefront dan ray. Bahkan ketika kalian masuk ke metode seismik maupun seismologi, istilah ini juga akan terus dipakai. Wavefront dan juga ray. Karena ini penting. Kenapa ini penting? Karena wavefront adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan permukaan ya. Dalam kasus ini, dalam kasus gambar kita permukaannya lingkaran gitu ya, atau kalau dalam kasus 3 dimensi bola gitu ya permukaannya gitu ya. Nah, di mana osilasi ini memiliki nilai yang sama atau satu fase lah bahasanya ya. Jadi kalau kita lihat dalam gambar ini ya bentuknya lingkaran. Nah, garis-garis lingkaran ini mewakili permukaan di mana osilasinya nilainya sama atau fasanya sama. Misal sama-sama puncak, sama-sama lembah gitu ya. Sama-sama puncak pun dia berada di waktu yang sama. Kan gelombang itu menjalar pasti ada di ruang spasial dan juga waktu ya. Ada spasial dan ada waktu. Nah, spasialnya ditunjukkan oleh fase yang sama, misalkan sama-sama puncak, sama-sama lembah dan sebagainya. Dan dalam skenario waktu dia berada di waktu yang sama. Itu yang kita sebut sebagai wavefront. Ya. Apakah wavefront harus bentuknya lingkaran atau bola? Belum tentu. Ya. Ini adalah kasus sederhana di mana
ketika bentuknya lingkaran atau bola, artinya mediumnya homogen, isotropis. Homogen lah bahasa kita ya, sederhana. Homogen, jadi nggak ada variasi medium sama sekali. Sama semua, gitu ya. Namun ketika medium kita itu sudah heterogen, sudah berbeda gitu ya, ada spot-spot heterogennya gitu ya, maka bentuknya sudah tidak bola lagi. Bentuknya sudah sangat kompleks sekali gitu ya. Karena apa? Mengikuti tadi, mengikuti bahwa dia sefasa atau punya nilai yang sama di osilasi tersebut, dan juga memiliki waktu tempuh yang sama. Itu waveformnya. Terus yang kedua, istilah yang kedua adalah rays atau sinar. Jadi sinar ini adalah garis arah gitu ya, rambat, garis arah rambat ya, yang mana dia tegak lurus dengan muka gelombang atau wavefront. Contoh, kalau kita lihat di gambar ini ya, kita ambil satu skenario, kita punya garis ray seperti ini ke arah kanan gitu ya, garis raynya ke arah kanan seperti ini. Ya. Terus dua panah ini ya, dan titik warna hijaunya adalah arah getaran atau arah osilasi ya. Jadi kalau kita lihat arah osilasinya searah dengan arah perambatan. Ya, jadi ray ini mewakili jalur tertentu pada muka gelombang ya. Jalur perambatan tertentu pada muka gelombang. Apakah ray-nya hanya cukup di kanan saja? Enggak juga. Ya, ray itu kemana-mana ya, ke atas atau ke samping gitu ya, atau ke bawah sini, atau ke sini, atau menuju ke kalian gitu ya. Selama itu adalah jalur perambatan, maka di situ ada ray. Gitu ya. Jadi berapa jumlah ray-nya? Ya tak terhingga gitu ya. Kapan ray dipakai? Ray itu dipakai ketika kita ingin mengetahui perilaku perambatan gelombang ketika dia menjalar di suatu medium. Misal menemui bidang batas atau menemui medium yang heterogen, apapun itu, kita harus mengetahui bagaimana arah penjalaran gelombangnya nih, gitu ya, di jalur perambatan tertentu, ya. Maka kita butuh ray. Susah kalau kita ingin melihat arah perambatan gelombang itu dari wavefront, susah. Karena akan sangat kompleks sekali. Makanya kita ambil satu skenario kecil, satu jalur tertentu, gitu ya, yang nanti kita sebut sebagai ray. Itu intinya ya. Nanti kalau kalian punya pertanyaan silahkan ditanyakan saja ya. Oke. Nah, ini ada bagian yang dikotakin gitu ya. Ini penting ya, karena kita bicara perubahan bentuk gelombang terhadap jarak. Gitu ya. Ini akan sangat dipakai ketika kalian membahas gelombang dalam geofisika dan lain sebagainya. Asumsi ini penting sekali. Ya. Ada perubahan bentuk gelombang terhadap jarak, di mana ketika dekat dengan sumber titik, maka muka gelombangnya berbentuk bola. Itu dalam kasus 3 dimensi ya. Sedangkan ketika sudah jauh sekali dari sumber, maka jari-jarinya mulai membesar ya. Kalau kita lihat ya, ini jari-jari sudah mulai membesar, sehingga kelangkungannya bisa berkurang. Ya, bisa dalam kasus ini ya, dekat ini masih kelihatan kelangkungannya. Tapi semakin jauh terus gitu ya, maka kelangkungannya semakin berkurang. Kalau kita lihat secara point of view terkecil gitu ya, diambil sebagian kecil di sini misalkan, kita bisa melihat bahwa ketika jari-jarinya membesar, maka kita akan melihat kelangkungan pada permukaan itu semakin berkurang. Yang artinya nantinya muka gelombang akan dianggap sebagai gelombang bidang atau planar. Bidang itu ya permukaannya permukaannya tidak melengkung ya, rata permukaannya seperti itu. Sehingga ini nanti akan memudahkan persamaan matematis kalau kita belajar gelombang dalam geofisika. Itu dulu ya. Intinya point of view ini kalian pahami terlebih dahulu ya, seperti itu. Oke.
Nah, baru kita masuk ke materi kita. Nah, materi kita yang pertama adalah persamaan laju ya, atau persamaan kecepatan. Konsep umumnya kalau kita bicara persamaan umum laju gelombang itu adalah akar dari sifat elastis dibagi dengan sifat inersia. Di mana sifat elastis ini menyimpan energi potensial, sedangkan sifat inersia menyimpan energi kinetik. Ya. Ini persamaan umum pada laju gelombang, terutama pada gelombang mekanik ya. Jadi V sama dengan akar dari sifat elastis dibagi dengan sifat inersia. Dan itu sudah kita buktikan pada materi untuk membuktikan persamaan gelombang ya. Kita punya bentuk yang seperti ini. Jadi kecepatan sama dengan gitu ya, akar dari tegangan dibagi dengan rho, misalkan begitu. Ya. Nah, masing-masing memiliki mewakili sifat elastis dan sifat inersia. Nah, untuk gelombang longitudinal gimana? Longitudinal ini kasusnya adalah dia punya skenario kompresi dan pergangan, gitu ya. Di mediumnya dia ada pemampatan, perapatan, dan ada perenggangan, gitu ya. Jadi ada pemampatan yang kita sebut kompresi, ada yang meregang gitu ya, yang biasa kita sebut sebagai dilatasi. Maka ada modulus yang sesuai untuk menggambarkan skenario ini. Inilah yang kita sebut sebagai modulus bulk atau bulk modulus. Ya. Nah, bulk modulus ini adalah ukuran ketahanan medium terhadap kompresi. Ya, semakin tinggi nilai modulus bulknya, maka semakin tahan benda tersebut ketika dikompres. Gitu ya. Kalian bisa bayangkan, kalian misalkan punya sponge, gitu ya, sponge ya. Nah, sponge itu kalau kita kompres ya, dia akan mudah sekali untuk terkompres ya. Maka kita bisa menganggap bahwa bulk modulusnya sangat rendah. Namun, kalau kita punya balok kayu, dengan kekuatan kita coba mampatkan balok kayu itu, ternyata nggak terjadi perubahan gitu ya, karena kekuatan kita yang tidak seberapa. Sehingga dibandingkan dengan sponge gitu ya, modulus bulk dari kayu tersebut lebih tinggi. Ya, modulus bulk dari kayunya itu lebih tinggi. Gitu. Oke, cara ngitungnya gimana? Cara menghitungnya adalah B sama dengan minus delta P dibagi dengan delta V per V. Delta P adalah perubahan tekanan, ya, perubahan tekanan pada elemen medium. Berapa besar perubahan tekanannya? Sehingga nanti perubahan tekanan tersebut mengakibatkan perubahan volume, ya kan? Berapa besar perubahan tekanannya, dan nanti perubahan tekanannya coba kita bandingkan dengan perubahan volume. Nah, perubahan volumenya ini bukan perubahan volume absolut ya, melainkan perubahan volume relatif, yaitu delta V dibagi dengan V. Ya. Artinya perubahan itu relatif terhadap volume awalnya. Gitu. Nah, ini mirip ya kasusnya dengan persamaan strain atau regangan lah. Kalau kita pernah belajar tegangan regangan gitu ya waktu SMA, ketika kita punya karet gitu ya, karetnya kita tarik gitu ya, memuai, maka cara menghitung regangannya adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang belah mula ya. Ini kasusnya mirip gitu ya. Dan ini akan sangat make sense ketika nanti kalian belajar global dalam geofisika. Kita akan kaitkan dengan stres dan strainnya juga. Gitu ya. Oke, kembali ke sinilah. B atau modulus bulk itu sama dengan minus delta P atau perubahan tekanan dibagi dengan perubahan volume fraksional, delta V per V. Di mana tanda minus ini, kalau kita lihat kan ada tanda minus ya. Tanda minus ini menggambarkan bahwa delta V-nya itu akan selalu negatif. Artinya volume akhir lebih kecil daripada volume awal. Kenapa? Karena bulk modulus kan berkaitan dengan kompresi, ya kan?
Ketika kita mengkompres sesuatu kan volumenya akan lebih kecil ya, sehingga nilainya akan minus delta V ini. Nah, untuk mengakomodir nilai minus ini, maka persamaannya ditambahkan nilai minus. Sehingga B ini atau modulus Bloch akan bisa dipastikan selalu positif nilainya. Gitu ya. Aneh kalau dia negatif ya. Kalau dia negatif. Kalau dia negatif kan bukan kompresi lagi ya, begitu. Oke. Ya, saya harap kalian paham. Kalau ada pertanyaan, langsung aja ya ditanyakan ya. Oke. Nah, sehingga laju bunyi pada medium bermassa, ya, medium bermassa jenis rho adalah V sama dengan akar dari B dibagi dengan rho. Mirip ya dengan persamaan diferensial pada gelombang. Kita punya V sama dengan akar dari tau dibagi dengan rho. Ya, kalau ini kasusnya sama, V sama dengan akar dari B dibagi dengan rho. B itu adalah modulus Bloch, sedangkan rho itu adalah massa jenis. Tapi massa jenisnya bukan massa jenis linier ya, seperti gelombang pada tali. Massa jenis ini adalah massa jenis volume. Jadi bukan dibagi dengan panjang, tapi dibagi dengan volume. Untuk massanya. Oke. Nah, sehingga kita bisa menghitung laju bunyinya. Atau dari laju bunyi, kita bisa menghitung seberapa besar modulus Bloch. Intinya gitulah. Bisa interchange ya, saling mengetahui atau saling berkaitan satu sama lain. Contoh saja, kalau kita bicara di udara, maka laju bunyi itu di kisaran 343 meter per second. Ini umum ya, 343 meter per second. Ini umum sekali. Oke. Nah, ini satuannya kalian bisa lihat ya. Modulus Bloch, satuannya Pascal, massa jenis, volume satuannya kilogram per meter kubik ya. Oke, oh ya, kalau kalian mau buktikan bahwa Pascal dibagi dengan kilogram per meter kubik diakarkan hasilnya kecepatan, kalian bisa analisis dimensinya ya. Ini sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Kalian bisa analisis dimensi apakah betul modulus Bloch itu satuannya kalau kita bagi dengan kilogram per meter kubik diakarkan, itu hasilnya adalah meter per second. Silakan kalian bisa analisis sendiri ya. Oke, namun ada hal yang menarik sebenarnya dari laju bunyi ini. Laju bunyi ini akan berbeda tergantung dari mediumnya. Kita tahu bahwa bunyi itu bisa merambat di udara maupun di air ya. Bisa di udara, bisa di air. Kalian bisa bisa coba saja gitu ya. Tapi laju bunyi di air, kalau kita lihat ya, ternyata sangat tinggi sekali. 1482 meter per second. Gitu ya. Hampir 1500 lah. Anggap kita bilang 1500. Laju bunyinya itu 1500. Tinggi sekali ya dibandingkan dengan udara yang sekitaran cuma 300 meter per second aja. Ya. Ini aneh ya kalau dari persamaannya ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di persamaan secara matematis, ini secara matematis ya. Kita lihat bahwa kecepatan berbanding terbalik dengan densitas. Ya kan? Kecepatan berbanding terbalik dengan densitas. Sehingga aneh ya. Karena air itu punya densitas lebih tinggi daripada udara, kenapa kecepatannya malah lebih tinggi juga begitu. Oke. Nah, ini perlu kalian ketahui ya, bahwa ada namanya hubungan matematis dan hubungan fisis. Kecepatan ya. Kecepatan itu sebenarnya tidak berbanding terbalik dengan massa jenis. Kalau kita lihat di kasus ini kan seakan-akan kecepatan berbanding terbalik dengan massa jenis ya. Secara matematis ya. Tapi secara fisik kalau kita uji lab gitu ya. Massa yang memiliki densitas lebih tinggi akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi pula. Dan itu berlaku untuk medium bawah permukaan kita. Apa yang ada di solid earth, bumi padat kita itu akan seperti itu juga. Jadi ketika densitasnya lebih tinggi,
akan mengakibatkan kecepatan perambatan gelombang lebih tinggi. Walaupun secara matematis dia berbanding terbalik. Beda ya. Jadi secara matematis dia berbanding terbalik, tapi secara fisik nggak gitu aturan main. Densitas lebih tinggi daripada kecepatan. Nah, densitas akan meningkat. Kecepatan akan meningkat seiring bertambahnya densitas. Nah, bagaimana cara menghubungkan nih antara konflik matematis dan konflik empiris di lab gitu ya, fisis. Maka kita bisa lihat dari modulus bulk. Ternyata setelah diuji modulus bulk ini, ketika densitasnya meningkat, modulus bulk ini akan meningkat berkali-kali lipat. Gitu ya. Kebayang ya? Jadi ketika densitas ini meningkat, ya, maka modulus bulknya akan meningkat lebih banyak, lebih besar lagi. Sehingga ketika dirasiokan, kecepatannya akan semakin tinggi, begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat modulus bulk air, kita lebih besar, lebih dari 1000 kalinya modulus bulk udara. Sehingga air itu sangat sulit untuk dikompresi. Ya. Contoh saja, kalian masuk kamar mandi, kalian punya bak diisi air, kalian tepok-tepoki tangan kalian gitu ya. Bukan digeser ya, tapi permukaan tangan kalian itu kalian tekan gitu ya. Kalian tekan ke bawah gitu ya. Jadi bukan dibuat riak, tapi ditekan airnya oleh permukaan tangan kita. Pasti akan sulit ya air itu untuk terkompres gitu ya. Ya, seperti itu. Sehingga kecepatannya lebih tinggi. Itu ya hubungannya ya. Jadi jangan terkecoh dengan persamaan matematis. Ya. Kita harus tahu bahwa ketika densitasnya meningkat, maka modulus bulknya akan meningkat berkali-kali lipat, sehingga kecepatannya juga akan meningkat. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang bertanya-tanya juga. Ini dari mana nih persamaan ini bisa didapatkan? Gitu ya. V sama dengan akar dari B dibagi 3 rho. B itu representasi dari sifat elastis, sedangkan rho adalah representasi dari sifat inersia. Dari mana persamaan ini didapatkan gitu ya untuk kasus gelombang bunyi gitu ya. Nah, kita bisa coba bahas gitu ya, dari mana asal muasalnya. Oke, misalkan kita punya tabung, tabungnya itu kita isi udara, lalu kita kasih pulsa. Bukan token ya, tapi pulsa yang dimaksud adalah gangguan. Gangguan ya. Misal kita kasih sumber gelombang bunyi gitu ya di dalam tabung itu, sehingga udara itu akan mengalami pemampatan dan peregangan, dan peregangan ini, getaran ini akan dia akan merambat seperti itu. Oke. Mungkin gambarnya terlalu kecil ya. Kita lihat yang di sini aja. Nah, seperti itu ya. Coba lihat yang ini saja. Jadi kita punya tabungnya itu kita isi udara, lalu kita kasih gangguan sehingga ada pulsa yang menjalar gitu ya. Ada pulsa yang menjalar seperti ini. Oke. Clear ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di bagian A di sisi sebelah kiri gitu ya. Kita punya elemen udara lah ya. Kita ambil sebagian kecil elemen udara dengan lebar delta X atau setebal delta X gitu ya. Dengan luas penampang A. Kembali ke sini. Lebar delta X gitu ya. Penampangnya A seperti itu ya. Jadi ada delta X dan A seperti itu. Lalu bergerak menuju pulsa dengan kecepatan V. Dia melakukan pergerakan ke arah kanan ya, ke arah kanan seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, kondisi udara di luar pulsa itu tekanannya sekian gitu ya, artinya tidak terganggu lah, kondisinya normal. Sedangkan tekanan yang ada di dalam
pulsa itu berubah ya, sebesar P plus delta P. Gitu ya. Di dalam pulsa itu P plus delta P seperti itu ya. Nah, gitu ya. P plus delta P. Artinya apa? Artinya ketika tekanannya berubah, otomatis kecepatannya berubah dong. Ya kan? Kecepatan mediumnya akan berubah. Yang sebelumnya sebesar V berubah jadi V ditambah dengan delta delta P. Oke. Lalu bagian B ini saat memasuki pulsa. Saat memasuki pulsa yaitu sisi depan mulai kena dengan pulsa tekanan yang memiliki tekanan lebih tinggi ya. Kebayang ya? Jadi kondisinya ini sebelum bertemu dengan pulsa, di sini sudah bertemu dengan pulsa atau sumber gangguan lah bahasa simpelnya ya. Sehingga elemen akan melambat menjadi V plus delta P. Kenapa? Karena delta V-nya berkurang. Oke. Sehingga kita masukkan ke gaya Neto. Jadi kalau kita analisis gaya-gaya yang bekerja, kita ambil resultan gaya sama dengan tekanan dikali luas penampang ya, karena tekanan itu sendiri kan gaya dibagi dengan luas penampang ya. Makanya kalau kita masukkan ke hukum 2 Newton, resultan F sama dengan M kali A, maka resultan F-nya kita ganti dengan tekanan dikali dengan luas penampang. Nah, tekanan kali luas penampang gitu ya pada kondisi normal di sebelah sini gitu ya. Dan di kondisi sini kita gabungkan. Karena beda arah ya kalau kita lihat ya. Gaya-gaya yang bekerja ya beda arah. Sehingga nilainya minus. Jadi rho kali bukan rho, P kali A dikurang P plus delta P kali A sama dengan, karena ada PA di sini dan di sebelah sini ada P kali A juga, kita minus, kita kurangkan jadi habis ya. Tersisa hanyalah delta P kali A. Oke. Nah, berdasarkan hukum kedua Newton, resultan F sama dengan M dikali A. Maka kita jabarkan yang M dan kita jabarkan juga yang A. M adalah rho dikali A dikali V dikali delta T. Delta M kan rho dikali delta volume ya. Delta volume ini adalah luas penampang dikali dengan delta X. Nah, delta X ini adalah V dikali delta T. Intinya begitulah. Sehingga kita bisa dapatkan delta M sama dengan rho kali A kali V kali delta T. Masukkan ke sini. Untuk resultan F, taruh di sisi sebelah kiri. Adapun yang percepatan, yaitu A sama dengan delta V per delta T. Dari mana ini? Dari fungsi diskrit turunan. Ya, kita tahu bahwa kecepatan itu, kaitan kecepatan dengan percepatan, percepatan adalah turunan pertama terhadap kecepatan. Ya, turunan pertama waktu terhadap kecepatan. Turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Kembali. Turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Bentuk diskritnya adalah delta V per delta T. Intinya gitu. Sehingga kita masukkan ke sini. Nah, karena delta T ada, kita bisa hilangkan. Ya. Lalu kita bisa susun kembali. Ya. Kita punya rho, kita punya V. Kita susun kembali di sini. P, rho ya, bukan. Rho, ya, di sini rho kali V kuadrat sama dengan minus delta P per delta V per V ya. Oke. Sehingga bagian sebelah sini kan persamaan B ya. Kita dapatkan dari slide sebelumnya ya. Bagian sini kan B ya. Maka B sama dengan rho dikali V kuadrat. Gitu ya. Rho dikali V kuadrat. Oke, sehingga
P sama dengan akar dari B dibagi dengan rho. Jadi rho-nya kita pindah ruaskan jadi B per rho, kuadratnya kita pindah ruaskan jadi akar. Jadi V sama dengan akar B per rho. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh sederhananya ya kalau kita bicara piston ya. Piston secara umum ya. Piston secara umum kan kalau dia bergerak dia akan menghasilkan dia akan memampatkan udara ya. Ketika dia bergerak pistonnya dia akan memampatkan udara sehingga tekanannya naik. Gitu ya. Kalau pistonnya dia kembali ke posisi semula, dia akan maka udaranya akan melakukan ekspansi, mengalami ekspansi, gitu ya, sehingga elemen udara merenggang, tekanan turun, gitu ya. Dan begitu terus. Gitu ya. Maka osilasi piston itu juga bisa kita kaitkan dengan mekanisme perambatan gelombang bunyi juga seperti itu. Oke, kita lanjut ke persamaan simpangan ya. Jeda dulu ya, 2 menit ya. Kita istirahat sebentar. Ya, kita lanjutkan materinya. Sekarang kita masuk ke persamaan simpangan ya. Sejatinya kalau kita bicara persamaan simpangan itu nggak jauh berbeda dengan persamaan simpangan pada tali ya. Secara prinsip sama saja, gitu ya. Yaitu persamaan simpangannya adalah x kali t, x koma t atau fungsi simpangan pada ruang dan waktu ya, x koma t sama dengan sm yang merupakan amplitudo atau simpangan maksimum ya, dikali cos dalam kurung kx minus omega t. Simple sekali, nggak ada perbedaan ya antara gelombang pada tali dan bunyi, gitu ya. Karena secara umum harmonik sederhana itu ya simple seperti ini. Namun ya untuk lambdanya sendiri, karena lambda itu berkaitan dengan bilangan gelombang ya, bilangan gelombang kan sama dengan 2pi per lambda. Maka lambdanya ini atau yang kita maksud sebagai panjang gelombang adalah bukan puncak dan lembah lagi, melainkan jarak pola kompresi dan dilatasi ya, kompresi dan dilatasi atau kompresi dan ekspansi ketika dia berulang membentuk satu siklus seperti itu ya.
Agak berbeda tone-nya, penjelasannya, tapi saya harap kalian paham gitu ya, agak berbeda. Tapi konsepnya sama saja gitu ya. Kalau kita anggap puncak itu regangan, kalau lembah pada tali itu sebagai misal kompresi gitu ya, kalian bisa menganggap seperti itu, bahwa maka lambda pun akan kita cari dengan bentuk yang sama gitu ya, seperti itu. Oke, nah itu untuk tegangan, sorry, untuk tegangan, untuk simpangan ya. Namun ada juga persamaan untuk tekanan gitu ya. Karena kalau kita lihat di skenario sebelumnya, tekanan ternyata bervariasi. Ya, seiring dengan kompresnya suatu medium ataupun ekspansinya suatu medium, maka tekanan juga akan berbeda. Oleh karena itu, selain dari perbedaan amplitudo, kita bisa menghitung perbedaan atau variasi tekanannya. Dan variasi tekanan ini berosilasi juga. Menariknya gitu ya. Variasi tekanan ini bervariasi. Rumusnya sama juga gitu ya. Hanya beda amplitude, hanya beda di apa yang dicari. Kalau yang dicari adalah displacement atau simpangan, maka amplitudonya adalah amplitudo simpangan, dan yang dicari adalah simpangan, simpangannya seperti itu ya, besar simpangan. Namun kalau yang kita cari adalah tekanan, maka amplitudo yang dipakai adalah amplitudo tekanan, sedangkan yang dicari adalah besarnya tekanan terhadap ruang dan waktu saja. Seperti itu. Nah, apa hubungannya antara tekanan dan simpangan, gitu ya? Tekanan dan simpangan, atau tekanan dan amplitudo simpangan, gitu ya. Bisa dihubungkan melalui persamaan sebagai berikut, yaitu delta P amplitudo tekanan, gitu ya, sama dengan dalam kurung V kali rho kali omega dikali dengan amplitudo simpangan. Ini kaitannya ya, seperti itu. P yang merupakan laju bunyi, rho yang merupakan massa jenis, dan omega yang merupakan frekuensi sudutnya. Artinya begini, kalau kita lihat ya, terdapat perbedaan fase sebesar 90% antara simpangan dan juga tekanan. Ini menariknya. Menariknya gini, kalau terdapat perbedaan fase sebesar 90 derajat antara simpangan dan tekanan, maka ketika simpangannya maksimum, perubahan tekanan yang sama dengan 0. Namun ketika simpangannya 0, maka perubahan tekanannya secara absolut dia maksimum, gitu ya. Entah itu maksimum positif atau negatif, gitu ya. Intinya dia saling berkebalikan nih antara simpangan dan juga tekanan. Ya, seperti itu. Nah, ini bentuk lainnya lah, sama saja intinya. Nah, contohnya kalian bisa lihat di sini. Di gambar ini kita bisa lihat ya, ketika simpangannya bernilai maksimum, ternyata tekanannya bernilai 0 ya. Seperti itu. Ini ya. Kalian bisa lihat ya. Karena apa? Karena berbedanya dari segi ini, dari segi trigonometrinya. Kalau displacement trigonometrinya cos, sedangkan tekanan trigonometrinya adalah sin, gitu ya. Sehingga ada perbedaan 90 derajat ini. Begitu. Oke. Nah, itu ya terkait tekanan, simpangan gitu ya, dan laju pada gelombang bunyi. Nah, sekarang kita masuk ke interferensi. Nah, interferensi ini nggak hanya terjadi di gelombang pada tali ya. Interferensi juga terjadi di seluruh jenis medium, seluruh jenis gelombang, termasuk gelombang bunyi. Apa itu interferensi bagi yang lupa?
interferensi adalah ketika dua atau lebih gelombang bunyi dengan panjang gelombang yang sama melewati titik yang sama di dalam medium. Jadi ketika ada dua gelombang, dia berasal dari arah yang dia berasal dari tempat yang berbeda, ternyata bertemu di satu titik, di satu tempat. Dia bertemu dan dia berinterferensi, gitu ya. Nah, sehingga secara persamaan ya sama saja dengan penjelasan dari gelombang pada tali. Ya, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Dimana kalau kita punya persamaan dua gelombang, S1 dan S2, gitu ya. Lalu S2 ini punya perbedaan fase sebesar psi. Maka amplitudo resultannya adalah mutlak dari 2 kali simpangan maksimum atau amplitudo ya dikali dengan cos setengah psi. Nah, ini juga sama ya dengan apa yang diterapkan pada gelombang pada tali. Oke, sehingga persamaan secara umumnya gelombang resultannya kita bisa lihat di bawah ya. S aksen sama dengan 2 SM kali cos psi per 2 dikali cos dalam kurung KX minus omega T plus psi per 2. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat gambar ini, misalkan ya. Gambar ini kita punya sumber 1, sumber 2, S1 dan S2. Lalu kita punya titik interferensinya, ya, yaitu titik P. Nah, kedua gelombang ini menjalar dengan jarak yang berbeda, ya. S1 punya jarak L1, sedangkan S2 punya jarak L2, gitu ya. Kebayang ya? Jadi dua titik di tempat yang berbeda, dia menjalar, yang nanti dia akan bertemu di satu titik, yaitu titik P. Oke, nah kondisi ini ketika delta L-nya atau selisih jaraknya itu sama dengan 2 kali lambda ya. Kan kita nganggap lambdanya sama nih antara S1 dan S2. 2 kali lambda, maka artinya dia sefase. Kalau artinya dia sefase, maka puncak ketemu dengan puncak. Artinya akan mencapai konstruktif, ya. Akan konstruktif, saling menguatkan. Ya. Namun untuk kasus ketika delta L-nya misal 2,5 lambda, maka hasilnya akan berlawanan fase nih, ya kan? Hasilnya akan berlawanan fase sehingga puncak bertemu dengan lembah, maka saling membatalkan, gitu ya. Oke. Tadi kita sudah bahas ya, puncak dan lembah itu ya ilustrasinya bisa kita pakai untuk kasus gelombang bunyi adalah rapatan dan renggangan, kompresi dan ekspansi ya. Seperti itu. Jadi kalau dia konstruktif, delta L-nya atau selisih panjangnya 2 lambda, ini sederhananya ya. Artinya puncak ketemu puncak saling menguatkan, sedangkan bagian C, kalau skenarionya adalah panjang L, selisih L-nya adalah 2,5 lambda, maka ketika dia bertemu di titik P, dia akan berlawanan fasenya. Yang mana dia akan saling membatalkan satu sama lain. Jadi tidak ada gelombang di situ ya. Gelombangnya hilang. Oke. Sehingga perbedaan fase ini bisa kita kontrol dari selisih lintasannya ya. Karena lintasan yang berbeda ya mewakili perbedaan dari panjang gelombangnya. Seperti itu. Oke. Sehingga kita bisa dekati nih hubungan antara psi dan delta L. Psi per 2pi sama dengan delta L per lambda. Sehingga psi sama dengan delta L per lambda dikali 2pi. Oke. Nah, interferensi konstruktif artinya gelombang tibanya sefase. Maka dia harus memenuhi psi sama dengan M dikali 2pi. M-nya bisa 0, 1, 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau beda fasenya 0, bisa gitu ya. Kalau beda fasenya 2pi bisa 4pi, bisa 6pi, bisa dan seterusnya. Dan
Ya, 0 atau 2pi atau 4pi atau 6pi dan seterusnya kelipatan 2pi, maka dia akan sepase. Gitu ya. Namun untuk interferensi destruktif dia harus berbeda fasenya. Artinya beda fasenya itu harus 2M ditambah 1 kali pi. Sehingga kalau kita masukkan M-nya sama dengan 0, maka beda fasenya adalah pi. Ya, pi itu 180 derajat. Beda fase nanti hasilnya. Atau kita masukkan 1 ya ke dalam M sehingga dapat 3pi. 3pi itu ya kembali lagi ke 180 derajat ya. 360 tambah 180 dan seterusnya. Kelipatan seperti itu maka dia akan saling meniadakan sehingga simpangannya bernilai 0. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari kasus ini, gitu ya, kita coba dekati ketika skenarionya berada di suatu lingkaran besar. Berada pada lingkaran besar, artinya tepi lingkaran itu adalah skenario asumsi gelombang itu akan bertemu, begitu ya. Karena kita bahas ya bahwa ketika sumber gelombang muncul, ini gambarnya terlalu kecil ya, kita besarkan. Nah, seperti ini. Ketika gelombangnya muncul gitu ya sebagai sebuah sumber, kita paham ya bahwa sumber tersebut akan merambatkan gelombang ke segala arah. Ya, jadi S1 dan S2 akan merambatkan gelombang ke segala arah dan dia akan saling berinterferensi. Ya, menyesuaikan repetnya masing-masing. Jadi lintasan ini L1 dan L2 ini adalah satu skenario jalur lintasan saja yang kita sebut sebagai ray. Apa jadinya kalau kita ambil skenario macam-macam ya? Bisa di sini gitu ya, bisa di sini, di sini, di sini, di seluruh tepi lingkaran ini. Gimana skenario interferensinya bagaimana nih? Nah, itu yang kita bahas. Ya. Nah, skenario sederhananya kita ambil 2 contoh ekstrim. Kita ambil 2 contoh ekstrim. Yang ekstrim pertama adalah ketika dia berada persis di tengah-tengah di sini ya. Persis di tengah-tengah interval antara S1 dan S2. Jadi persis nih dia ada di tengah-tengah sini. Artinya apa? L1 dan L2-nya ya, L1 dan L2-nya sama. Ya, L1 dan L2-nya sama nih panjangnya. Kalau panjangnya sama berarti tidak ada perbedaan fase kan. Kalau tidak ada perbedaan fase artinya dia fully konstruktif maksimum, saling menguatkan secara maksimum seperti itu. Di skenario-nya. Artinya kalau kita masukkan ke lingkaran seperti ini nih, kita buat S1 di titik atas, S2 di titik bawah, sedangkan titik yang tadi ya, yang di sini kita taruh di sini. Jadi titik A. Seperti itu. Oke. Sekarang lanjut ya. Kalau dia kondisinya di bawah sini, misalkan seperti itu. Atau di bawah sini ya. Yang mana ternyata perbedaan lintasannya adalah sebesar interval dari D ini. Ya. Interval dari D ini, titik 1 dan titik 2. Jarak antara S1 dan S2-nya. Yang contoh kasus ini adalah D-nya adalah 1,5 lambda. Kalau 1,5 lambda artinya dia tidak sepase. Ya. Dia saling membatalkan satu sama lain sehingga skenario-nya adalah skenario destruktif. Kita catat deh di lingkaran sini. Jadi di sini 1,5 lambda ya. Di titik D di bagian bawah sini amplitudenya 0. Kalau yang di sini
beda fasenya 0 ya, 0 lambda di sini ya. Maka skenario ini adalah fully konstruktif atau 2 kali Sm. Oke. Nah, sehingga kita bisa buat skenario yang lain. Ya. Misal kalau kejadiannya 1 lambda, berarti kan di tengah-tengah ya, tengah-tengah sini ya. Karena kita tahu bahwa di sini 0, di sini 1,5 lambda. Artinya di tengah-tengah sini harusnya 1 lambda. Kalau dia 1 lambda, maka kita ya bisa bahas bahwa ya, kita bisa bahas bahwa oke, artinya dia konstruktif seperti itu. Dan atur skenario yang lain nih. Ya, kalau kita ambil skenarionya, maka dari sini kita bisa menemukan 6 titik yang fully konstruktif, yaitu di atas ini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Sedangkan atas dan bawahnya dia memiliki 1,5 lambda akhir. Ya. Seperti itu. 1,5 lambda yang mengakibatkan dia destruktif. Seperti itu. Nah, aplikasi interferensi bunyi ini secara umum ya banyak ya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan headphone kita menggunakan teknologi noise cancelling. Jadi memanfaatkan interferensi destruktif yang disengaja untuk membatalkan kebisingan dari lingkungan kita. Jadi dihilangkan gitu amplitudenya. Nah, adapun untuk aplikasi interferensi konstruktif misalkan ya, itu desain ruang konser. Gitu ya. Gak mungkin dong kalau ruang konsernya dia tidak konstruktif, dia harus konstruktif. Supaya apa? Supaya mendapatkan kualitas suara yang maksimal atau optimal ya di ruangan tersebut. Jadi dibuat skenario. Oke. Kira-kira kita sampai jam berapa ya? Ada yang tahu? Jam 10, Pak. Oke. Kalau jam 10 aman ya berarti ya. Kita lanjut ke intensitas. Oke. Mungkin kita istirahat 1 menit ya. Baru kita lanjutkan lagi. Siap, Pak. Oke, kita lanjutkan materi kita ya. Mudah-mudahan masih semangat ya. Ada oke, materi berikutnya adalah oke. Ya, materi berikutnya adalah intensitas ya. Nah, intensitas adalah laju rata-rata per satuan luas di mana energi dipindahkan oleh gelombang bunyi melalui atau ke suatu permukaan.
Kalau secara matematis ya kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di persamaan umum, yaitu intensitas adalah daya dibagi dengan luas permukaan. Ya, kita masukkan daya gelombang bunyi, satuannya watt, lalu A itu adalah luas permukaan pencegat atau M, satuannya adalah meter persegi. Ya, dalam bahasa sehari-hari ya, intensitas ya tingkat kekuatan dari gempa itu. Ya. Tingkat kekuatan dari bunyi ya. Kalau dari intensitas bunyi ya, tingkat kekuatan dari bunyinya. Ya, tapi kekuatan itu kan subjektif ya, apa itu maksudnya? Nah, dibahasakan secara fisis, matematis ya begini. Intensitas adalah laju rata-rata persatuan luas, di mana energi dipindahkan oleh gelombang bunyi melalui atau ke suatu permukaan. Begitu. Nah, hubungannya dengan amplitudo, intensitas adalah setengah dikali rho dikali T, yaitu laju ya, kali omega kuadrat, yang merupakan frekuensi sudut, dikali dengan SM kuadrat, yang merupakan amplitudo simpangannya. Sehingga dari persamaan ini kita punya korelasi nih, ya, yaitu intensitas berbanding lurus kuadrat terhadap amplitudo, yaitu SM kuadrat, dan frekuensi. Ya. Yang artinya semakin besar gitu ya amplitudonya, maka intensitasnya akan membesar membesar kuadratnya, membesar kuadrat dari amplitudonya, gitu ya. Jadi semakin besar lagi intensitasnya, gitu. Bukan berbanding lurus linear ya. Kalau berbanding lurus linear kan I berbanding lurus dengan SM, tapi kan ini I berbanding lurus kuadrat dengan SM. Artinya ketika SM-nya meningkat, intensitasnya akan meningkat lebih tinggi lagi, seperti itu. Begitupun dengan frekuensi. Jadi ketika frekuensi semakin tinggi, maka intensitasnya akan meningkat lebih tinggi lagi, begitu. Oke, nah sekarang kita kembali ke skenario awal kita, yaitu kalau kita punya sumber bunyi, di mana itu adalah titik S, lalu titik S ini akan menjalankan bunyi ke segala arah, gitu ya. Jika membentuk bola dalam 2 dimensi, membentuk lingkaran, gitu ya. Dia akan semakin menjauh, ya, gelombang tersebut. Nah, idealnya adalah, ini idealnya, sumber bunyi ideal, yaitu adalah sumber titik isotropis. Artinya, dia akan memancarkan bunyi ke segala arah dengan intensitas yang sama. Nggak ada tuh perbedaan intensitas. Ke atas sama, ke bawah sama, ke kiri kanan sama, ke depan belakang sama. Ke segala arah sama intensitasnya. Ini yang kita sebut sebagai isotropis. Ya, isotropis. Dia memancarkan, menjalarkan gelombang bunyi itu ke segala arah dengan intensitas yang sama. Tadi ya intensitas kan berkaitan dengan apa? Amplitudo. Berkaitan dengan frekuensi, seperti itu ya. Jadi amplitudonya, bahasa kita, amplitudonya sama nih. Ya. Sama dia ke segala arah. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, intensitas sumber titik isotropis secara bersamaan adalah I sama dengan P, yang merupakan daya total yang dipancarkan sumber. Di sumbernya berapa nih daya totalnya? Dibagi dengan 4πr kuadrat. Nah, 4πr kuadratnya adalah pengurangnya. Jadi semakin jauh gelombang bunyi itu merambat dari sumber, semakin berkurang intensitasnya. Kenapa? Karena ada faktor tadi, faktor per 4πr kuadrat. 4πr kuadrat. Nah, kalau kita lihat 4πr kuadrat ini persamaan luas permukaan bola ya. 4πr kuadrat. Dan ini selaras dengan persamaan umum ya, yaitu I sama dengan P dibagi dengan A. Oke. Jadi dengan intensitas yang sama gitu ya. Dengan daya yang sama gitu ya. Intensitas yang dihasilkan bisa berbeda karena luas permukaannya akan berbeda ya, semakin bertambahnya jarak gitu ya. Kalau kita lihat ini kan R ya. Semakin bertambahnya jarak, maka jarak ini kan mewakili jari-jari.
maka semakin bertambah juga luas permukaannya, sehingga intensitasnya akan semakin turun, gitu ya, semakin berkurang, seperti itu. Nah, itu untuk kasus yang titik isotropis. Kalau yang garis bagaimana? Kalau dia bentuknya garis, gitu ya, maka dia akan merambat secara radial, gitu ya, membentuk silinder imajiner, gitu ya. Bentuknya kan silinder seperti itu. Jadi kalau sumbernya berupa garis, maka perambatannya akan membentuk silinder, gitu ya. Nah, perambatan ini gitu diwakili oleh intensitas sama dengan PS dibagi dengan 2 PRL. 2 PRL ini adalah luas permukaan dari silinder. R itu adalah jari-jari, ya, atau jarak muka gelombang ini dari sumbernya. Kan kita bicara muka gelombang ya. Ini kan garis-garis ini juga bicara muka gelombang ya. Jadi jarak muka gelombang terhadap sumber ini juga sama jarak muka gelombang terhadap sumber garisnya ya. Dikali dengan L yang merupakan panjang dari sumber garisnya itu sendiri. Jadi intensitasnya berkurang sebanding dengan 1/R saja, bukan 1/R kuadrat. Artinya dengan jarak yang sama ya, dengan jarak yang sama, dengan R yang sama, intensitas pada titik isotropis itu akan jauh lebih berkurang dibandingkan dengan sumber garis. Kenapa? Karena ini, karena pengurangnya beda, pembaginya beda. Titik isotropis adalah 1/R kuadrat, sedangkan yang sumber garis 1/R saja, ya, bukan 1/R kuadrat. Sehingga intensitasnya akan jauh lebih berkurang pada titik isotropis, bukan pada sumber garis. Nah, intensitas ini biasanya untuk bahasa sehari-hari, ya, menggunakan istilah desibel sebenarnya, atau tingkat bunyi lah, desibel ya, dengan satuan desibel. Kenapa? Karena telinga kita itu mendeteksi ya rentang intensitas itu sangat luas sekali ya. Dimulai dari 10 pangkat minus 12 sampai kira-kira 1 watt per meter persegi. Jangkauan jauh sekali nih ya. 10 pangkat 12 jarak gitu ya. Sehingga butuh penskalaan yang lebih pendek gitu ya untuk mencerminkan skala yang lebih luas ini. Maka muncullah skala logaritmik tingkat bunyi gitu ya, atau sound level ya kan. Persamaannya sederhana yaitu sound level di sini simbolnya beta sama dengan 10 dikali log I yang merupakan intensitas yang kita terima dibagi dengan intensitas referensi ya I0. Nah I0-nya adalah 10 pangkat minus 12 yaitu ambang batas pendengaran terendah kita berapa. Sehingga ketika intensitasnya naik dengan faktor pangkat 10, naiknya pangkat 10 nih ya, maka tingkat bunyinya akan bertambah 10 desibel saja. Jadi mempermudah gitu ya, mempermudah dalam menganalisis tingkat bunyi. Kalau kita menggunakan intensitas itu angkanya banyak sekali gitu ya, tapi dengan tingkat bunyi ini dengan satuannya desibel, kita bisa mengkompres angka yang banyak itu menjadi lebih sederhana. Gitu ya. Pangkat 10 kan sudah bandingannya besar sekali ya. Jadi kalau misalkan kita punya intensitas sebesar 2 gitu ya, maka nanti kalau kita pangkatkan 10, sudah berapa itu? 2 kali 2 kali 2 kali itu dan seterusnya. Hanya saja kalau dalam bentuk desibel, hanya ditambah 10 desibel saja. Intinya begitu. Sehingga ambang batas pendengaran untuk tingkat bunyinya 0, ya, sederhana ya, tingkatnya 0, karena kita pakai yang intensitas referensinya yang I0 ini ya, 10 pangkat minus 12, ambang batas pendengaran terendah. Gitu ya. Lalu percakapan normal 60 desibel. Kalau kalian pernah datang ke konser mungkin ya,
dan mungkin saja musiknya musik rock, hampir di 110 desibel. Dan ambang batas rasa sakit kalian, telinga kalian ini, itu 120 desibel. Ini penting sekali ya. Kalian punya ambang batas pendengaran kalian itu loh, yaitu 120 desibel. Sedangkan konser musik rock ya, ini saya ambil dari buku saja ini ya, itu tingkatnya aja sudah sampai 110 desibel. Hampir mendekati ambang batas rasa sakit kalian gitu. Nah, ini menarik ya. Tapi jadi bahaya juga ya kalau paparannya jangka panjang, terus menerus, tingkat bunyinya tinggi gitu ya. Maka bisa menyebabkan kerusakan pendengaran permanen gitu ya. Atau malfungsi lah, minimal itu. Minimal ada kesalahan fungsi lah, malfungsi pada pendengaran kalian. Karena pendengaran kalian itu terbatas. Menerima intensitasnya itu terbatas, yaitu 120 desibel gitu ya. Nah, airplug ini ya, kalau kita lihat di sini kan ada drummer ya, drummernya kan kalau di sini kita lihat menggunakan plugs ya. Ini contoh saja, ini contoh ya. Saya nggak tahu benar apa enggak ini. Ini fotonya juga saya ambil aja nih ya. Contoh, kalau kita punya airplug, kita pasangkan gitu ya, itu bisa mengurangi sekitaran 20 desibel. Ya, mengurangi sekitaran 20 desibel. Atau intensitasnya berkurang 100 kali. Karena 20 kan ekivalennya 100 kali ya. Gitu. Sehingga yang mungkin saja 110 gitu ya, dengan airplug berkurang. Jadi 90 desibel saja yang ditangkap oleh telinga kalian. Itu ya. Oke. Nah, ini ya, ada perbedaan antara persepsi dan pengukuran. Kalau penyaringan atau loudness itu persepsi kita ini bising atau enggak nih, keras atau enggak nih, kan perspektif manusia ya beda-beda ya. Tapi intensitas kan objektif, dia besarannya terukur oleh detektor ya. Kalau kenyaringan, loudness, kebisingan gitu ya, itu perspektif manusia. Dan bisa bergantung frekuensi juga seperti itu. Ya intinya begitu. Ini persepsi versus pengukuran. Oke, mungkin untuk materi selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya saja ya. Kita lanjutkan ke efek Doppler ya di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke, sembari saya mempersiapkan presensinya ya. Alif, nanti saya minta tolong masukkan apa namanya aktivitas mahasiswanya juga ya Alif ya di presensi. Oke, ya terima kasih banyak ya Alif ya sudah dimasukkan. Sampai pertemuan 4. Nah kita lanjut ya di pertemuan kelima. Oke, silahkan bisa di-scan.
Oke, kita coba cek secara manual ya. Oke, saya coba panggil yang belum absen. Raisa Nurul Aklia, Ya, Pak. Fabian, Noval, Widya Anissa, Hadir, Pak. Andre Govindo, Hadir, Pak. Dwi Reva Kolbi. Hadir, Pak. Oke, Meta Juda. Meta Juda. Tidak ada. Asyifa Nabila. Tidak ada. Krisnandi Shalom. Tidak ada. Mulia Rahmat. Tidak ada. Selvi Gracela. Hadir, Pak. Oke, berarti yang tidak hadir adalah Fabian Noval, Meta Juda, Asyifa Nabila. Pak, Meta hadir, Pak. Tidak hadir. Oke, berarti yang tidak hadir adalah Fabian Noval, saya ulangi ya. Fabian Noval, Asyifa Nabila, Krisnandi Shalom, dan juga Mulia Rahmat. Pak, Asyifa Nabila hadir, Pak. Tadi ke toilet. Oke. Berarti yang tidak hadir adalah Fabian Noval, Krisnandi Shalom, dan Mulia Rahmat ya. Oke, saya hentikan recording. Ya,